Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dita Dede Rahayu, Naura Kirana Arundaya, dengan Rafal Muhammad Ikrar. Di sini kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, serta sejarah komunikasi massa. Saya sendiri sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan definisi komunikasi massa. Komunikasi massa diambil dari istilah bahasa Inggris dan kependekan dari kata mass media communication yang artinya komunikasi yang menggunakan media massa. Nah, media yang dimaksud di sini merupakan media yang dihasilkan dari teknologi modern seperti contoh media radio, televisi, film, maupun surat kabar. Kata massa dalam arti komunikasi massa lebih menuju ke orang yang menjadi sasaran media massa atau penerima pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama itu ada George Gibner, diambil dari bahasa Inggris, itu artinya komunikasi massa merupakan produksi dan distribusi berbasis teknologi lembaga dari aliran pesan yang berkelanjutan yang dibagikan ke khalayak luas. Terus yang kedua ada James Waits, komunikasi massa terdiri dari lembaga dan teknik kelompok tertentu yang menggunakan alat teknologi seperti radio, film, dan sebagainya untuk menyebarluaskan konten kepada khalayak luas. Yang selanjutnya ada John Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Yang terakhir, menurut J. Black, komunikasi massa adalah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal disebarluaskan kepada massa penerima yang luas. Berdasarkan beberapa definisi yang dinyatakan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa definisi sederhana dari komunikasi massa itu jenis komunikasi yang menggunakan media massa berteknologi modern yang mampu menyampaikan pesan secara massal kepada khalayak luas atau publik. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, Dita Dede Rahayu, yang akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi massa. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik komunikasi massa menurut Charles Erweg 1959, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu diarahkan pada khalayak yang relatif besar, yang kedua heterogen dan anonim, yang ketiga pesan disampaikan secara terbuka, dan yang keempat bersifat sekilas. Nah, setelah kita lihat dari sudut pandang ahli mengenai karakteristik komunikasi massa, dapat kita simpulkan bahwa komunikator dari komunikasi massa cenderung berbeda dengan komunikator jenis komunikasi lainnya. Nah, komunikasi bersifat anonim, heterogen, dan dalam jumlahnya besar, audiens atau pendengar dapat tersebar di belahan dunia. Nah, yang anonim atau komunikator tidak mengenal audiens, begitupun sebaliknya. Nah, yang audiens pun cenderung tidak saling mengenal satu sama lain. Dan heterogen, audiens berasal dari beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan jabatan, begitupun agama. Nah, pesan yang bersifat umum, universal, dan ditujukan kepada khalayak luas. Pesan-pesan yang ditampilkan dalam media massa tidak ditunjukkan untuk satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu, melainkan untuk semua orang. Selanjutnya, sejarah komunikasi massa. Komunikasi massa yang menggunakan media massa telah cukup panjang mengalami sejarah perkembangan. Secara singkat, sejarah perkembangan dapat diuraikan dalam beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, era penggunaan isyarat dan lambang. Era ini ditandai dengan interaksi manusia yang sangat sederhana, misalnya melalui bunyi atau gerakan-gerakan tertentu. Pada era ini, belum ada penggunaan bahasa komunikasi dilakukan dengan menggunakan gerakan tangan, volume suara, dan tanda-tanda lain. Yang kedua, era berbicara dan penggunaan bahasa. Era ini berlangsung sekitar 300.000 SD sampai 200.000 SM, yang merupakan cikal bakal kemampuan manusia dalam berbicara dan berbahasa. Pada era ini mulai dilakukan ujaran yang masih sangat sederhana. Yang ketiga, era media tulisan. Era ini berlangsung sekitar 5.000 SM. Pada era ini mulai mengenal media tulisan, terutama di Cina, Mesir, Mesopotamia. Sistem komunikasi yang diterapkan masih sederhana. Volume pesan yang dipertukarkan teratur dalam jumlah tertentu.
Pengaturan besar relatif tetap dan dalam jumlah besar dalam sistem pengawasan sosial. Komunikasi tulisan dimaksud untuk mencatat peraturan, pelanggaran peraturan, dan pemberian sanksi. Lalu yang keempat itu ada era media cetakan. Mesin cetak diciptakan di Cina pada awal abad ke-15. Pada tahun 1455 terjadi penyempurnaan mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman. Hal ini mendorong penemuan yaitu berupa pabrik kertas, mesin pemotong kertas, dan lain-lain. Dan perkembangan berikutnya muncul televisi, buku, majalah, telepon, telegram, radio, surat kabar, film, internet, VCD, DVD, dan lain-lain. Komunikasi massa dimulai dengan cetakan seperti surat kabar dan majalah pada abad ke-17. Kemudian radio menjadi alat komunikasi massa pada awal abad ke-20 diikuti oleh televisi. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.